Oke, selamat pagi, selamat siang ya Akila. Terima kasih sudah mau datang di sesi konseling hari ini bersama aku, Tia, konselor kamu yang hari ini akan ngobrol-ngobrol bentar, konseling tentang gizi, pola makan kamu selama buka sama sahur ini. Oke, kesibukannya apa Akila? Mungkin kesibukannya selama ini sih ya selain kuliah juga ada ikut organisasi sama beberapa kepanitiaan aja sih. Ya. Terus kalau pulang kuliah biasanya sampai sore kah? Sampai jam 4 sore, jam 3 sore? Kalau selama puasa ini sih nggak yang terlalu padat sih Mbak. Mungkin ya maksimal mentok itu jam 1 atau jam 2. Jam 2. Kalau dari kegiatannya, kegiatan BEM atau kegiatan yang lain gitu, mungkin kamu ada kegiatan volunteer atau gimana? Kalau kegiatan sih karena masih bulan puasa jadi belum banyak yang terlalu terrealisasi gitu kegiatannya. Mungkin ada beberapa rapat BEM mungkin, tapi nggak yang tiap hari sih. Ya mungkin baru sekali aja sih. Sekali aja ya, berarti ya nggak sepadat itu ya. Kalau tugas-tugas gimana nih? Kalau tugas-tugas ya sebenarnya lumayan padat, tapi masih bisa lah di-handle. Berarti masih ada waktu luang ya, intinya masih ada buat ya, masih ada waktu kosong untuk istirahat dan lain-lain seperti itu. Terus ini kan kamu puasa ya? Iya. Ya puasa. Terus kalau buka biasanya sama apa? Kalau buka sih biasanya masih senang pakai gorengan juga. Habis itu makanan berat. Nah makanan beratnya ini ya kayak nasi, terus ada biasanya kalau lauknya sih kalau nggak pakai ayam ya pakai telur. Sama mungkin ada kadang-kadang pakai sayur. Ayamnya kalau boleh tahu diapain? Digoreng, dibakar? Selama buka ini kamu ini kurang lebih udah berapa hari ya? 10 hari ya, 10 hari menjalankan ibadah puasa ya. Itu ayamnya kira-kira digimanain kira-kira biasanya? Biasanya sih ya paling simple digoreng. Kadang kalau beli sih dibakar. Kalau goreng berarti goreng ayam sendiri? Iya, kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Berarti kamu sempat beli ayam ya, ayam mentah gitu. Belinya di pasar ayamnya. Iya. Oke, terus tadi kan sempat mention sayur juga ya. Sayur biasanya gimana ini? Makannya gimana? Makan sayurnya sayur yang basah gitu, yang banyak kuahnya, yang sop atau lalapan atau yang gimana? Yang sayur tumis atau gimana? Kalau sayur sih aku sendiri lebih suka yang matang sih Mbak. Kayak misal capcay, habis itu tumis-tumis kayak gitu. Kalau yang misal kayak lalapan yang masih mentah itu kurang suka. Itu udah bagus sih, itu udah ada apa tadi sayur-sayur tumis. Kalau sop doyan nggak? Ya kalau sop ya. Sop doyan ya, sop doyan. Sayur lodeh-lodeh gitu, yang kayak santan-santan gitu. Kalau persantan nasi kurang suka. Oh, kalau santan suka yang kayak kuah. Ya, kuah bening biasa. Kuah bening berarti sop kayak gitu ya, tumis kangkung kayak gitu-gitu. Kalau sayur, konsumsi sayur ini dalam 1 minggu ini selama kamu buka sama sahur itu kira-kira kamu masih inget nggak? Kamu mengkonsumsi apa, makan apa aja? Kalau sayur sih lebih seringan pas buka ya Mbak, karena kan lebih banyak beli kalau buka. Nah kalau sahur itu kan karena masak sendiri, jadi ya mungkin masak yang simpel-simpel aja. Jarang sih kalau pakai sayur. Kalau maksudnya kalau buka, kalau sahur itu jarang makan sayur gitu. Biasanya kalau sahur ini gimana? Makannya gimana? Yang simpel-simpel ini kayak gimana? Nugget. Nah gitu. Ya nugget. Karena kan tinggal goreng aja. Habis itu ya mungkin kadang beli ayam geprek Mbak, karena mungkin pas kalian beli waktu buka buat nanti sahur biar nggak masak lagi. Gitu. Terus juga kadang mungkin kalau masak itu ambil simpelnya oseng, tahu sama tempe goreng, terus pakai sayur kecambah. Sayur kecambah itu masak sendiri ya? Iya, pas sahur. Oke. Biasanya dari buka sama sahur ini paling banyak kamu membeli makanan dari luar atau masak sendiri? Lebih banyak beli sih. Berarti pas pulang kuliah sambil beli gitu ya? Iya. Atau kalau enggak mau mendekati sahur baru beli gitu mendekati sahur berarti buka baru beli buat buka sama sahur gitu. Oke.
biasanya belinya di luar. Iya, Maksudnya di beli sekitar jalan jalan sini sini lah, gitu. Kalau GoFood sering GoFood enggak? Kalau GoFood jarang sih, malah Jarang. kalau ya selama puasa ini belum Belum pernah GoFood. Udah bagus sih itu Akila kan, sayurnya tadi juga udah lumayan beragam ya, tadi sukanya sayur matang juga, lalapan juga kurang suka ya, itu preferensi sih sebenarnya, tapi itu bagus itu dalam 1 minggu. Kalau seminggu ini inget nggak kamu kira-kira makan sayur itu berapa kali terhitung buka sama sahur? sebenarnya karena sahur kan tiap kali jarang. buka. Oh, Kalau jadi sahur itu lebih ke tapi jarang. tiap kali buka makan sahur ya? Nah, iya. Makan sahur. Makan sayur. Ya, sorry. Makan sayur ya. Iya. Oke, bagus sih itu udah bagus. Berarti dari konsumsi sayur kamu udah dinilai cukup bagus ya untuk golongan buka itu sudah dinilai untuk bagus. Tapi untuk sahurnya mungkin karena ya kalau sahur kan subuh ya, jadi Iya. kadang kan perut kan masih kurang males enak juga buat gitu ya makanan. gitu, jadi kamunya nggak mengonsumsi Terlalu, jarang. iya. Tapi kerennya tuh adalah kamu bisa makan geprek pas sahur. Nah itu Soalnya sih Itu, pedas dari gepreknya hmm, nggak yang terlalu pedas pedas banget, banget. masih bisa dinikmati. tapi tetap ada sambelnya kan. Iya, Nah masih. itu yang apa ya, yang jadi catatan gitu ya, kalau makan sahur itu ada baiknya jangan yang geprek. Geprek itu nanti buat lebih ke buka. buka itu ya, tapi buka pun juga kalau menurutku pribadi, karena buka itu kan dari perut kosong ya, maksudnya kosong sama berapa jam? Dari jam 4 sampai jam Ya hampir jam 5 lah. 10 5. jam ada kamu, lebih ya? Ya lebih lah. 12 jaman ya ada? Ya mungkin sekitar. Ya kurang lebih Itulah. 12 sampai 13 jaman kamu kosong ya perutnya. Nah itu kan asam lambungmu naik ya kan, jadi asam, kondisi lambungnya itu kan asam, jadi ya tidak boleh langsung makan geprek gitu, jadi minum air putih dulu gitu. Kalau boleh aku saran, kamu tahu infus water ya? Infus water. Yang Tahu sih, tapi tahu kan? belum pernah bikin. konsumsi ya, belum Tapi pernah bikin. belum pernah sama sekali nyoba. Belum. Kamu harus sekali-sekali coba itu kebetulan kan bapakku kan muslim nih kebetulan. Bapak kan muslim. Nah itu kalau kan puasa juga kan, kalau puasa gini tuh biasanya suka bikin infus water kurma. Jadi kurma, air putih sama kurma itu jadi kurmanya tuh dimasukin di dalam air putih, nah itu diminum. Nah kamu boleh itu kayak gitu, kurma atau buah misalnya jeruk. Kalau jeruk kayaknya terlalu asam juga sih, apel mungkin bagus. Itu kurma sih yang aku saranin, kurma itu karena kan Itu apakah harus kita kayak diemin dulu mungkin? iya, Malamnya kita diemin, besok baru kita atau gini, minum atau gimana? kalau infus water itu 1 jam aja cukup kok. Jadi misalkan kamu buka jam 6 sore nih, Iya. nah jam 5 sore kamu bikin air itu, cuma pakai air putih aja, air putih anget atau air putih biasa juga enggak apa-apa, tapi aku menyarankan anget ya, karena kan itu lebih enak kan di tubuh. Anget, terus kamu kasih kurma, kamu cemplungin kurma 4 atau 5 buah kayak gitu tuh. Nah itu kan buat lambung kamu kan, karena kan lambung kita kalau kosong itu kan asam lambungnya naik, asam kan, maksudnya kondisinya kan asam. Iya. Itu kan harus, kalau kamu mau makan itu kan harus dikasih air dulu baru biar netral kan, biar nanti apa ya, kemampuan lambung buat mencerna tuh nggak langsung shock gitu loh, kaget gitu iya, loh. iya. Nah kamu bisa minum air. Kalau airnya gimana nih, aku nanya tadi belum nanya airnya gimana? Kalau minum air sih emang masih susah sih Mbak. Soalnya emang sehari-hari kalaupun nggak puasa itu masih sering senengnya Jajan minum es, es. apalagi kayak es teh, es buah kayak gitu itu masih seneng banget. Es buah. Iya, suka yang manis-manis. Yang manis-manis. Nah, bener. Ya, itu. Kalau minum air putih itu masih susah sebenarnya. Kalau sama buka sama sahur ini juga masih suka yang manis-manis. Iya sebenarnya. Apa kalau dalam 1 minggu ini itu kamu kira-kira bisa inget nggak frekuensi minuman manis apa, jenis minuman manis apa yang paling kamu sering konsumsi di buka sama sahur, baik itu buka ataupun sahur? Seringnya sih ke es teh. Es teh itu pas buka. Iya. Pas buka sama sahur sih. Pas buka sama sahur. Iya. Sahur minum es teh Tapi juga. sahur nggak yang sesering buka. Mungkin sahur itu misalnya nih Mbak, kalau misal pas buka beli 2 nih kayak ya satunya buat sahur gitu. Tapi nggak yang sering sih. Kalau sahur mungkin kalau bisa dihitung seingatku mulai dari awal sampai sekarang sih cuma 1 sampai 2 kali lah.
Tapi kalau buka hampir tiap hari. Hampir tiap hari Iya. es teh Es teh manis. manis. Nah, itu ya harus dibatasi juga karena kan itu gula ya kan. Memang enak buka itu enaknya yang manis-manis Manis-manis. gitu. Tapi kan manis-manis itu kan ada apa ya? Kenapa kok kita buka itu berbukalah dengan yang manis-manis? Karena kan itu kan untuk energi kita, glukosa manis-manis kan. Manis glukosa itu kan untuk sebagai sumber energi karena tubuh itu kan seharian lebih dari 10 jam ya kurang lebih kan lebih dari 10 jam itu kan kamu kosong, nggak ada energi. Nah makanya diisi lagi energinya pakai yang manis-manis itu. Tapi kan yang manis-manis itu kan juga ada juga ada batasannya lah gitu, terutama es teh itu. Kalau aku sih lebih menyarankan yang manis-manisnya buah aja karena buah itu kan adem. Kalau buah sukanya apa? Kalau buah sih sukanya kalau gak pepaya Ya, ya melon sih Mbak. Buat Bagus ngelancarin itu. Pencernaan ya sama. Bagus itu. Pepaya melon itu bagus itu. Kalau apel? Kalau apel nggak terlalu suka. Jeruk? Jeruk juga nggak suka terlalu. ya. Ya dua itu sih yang paling suka. Iya sih itu yang paling sering Iya. ya. Itu udah bagus sih untuk buah itu. Kalau buka sama sahur selalu ada buah nggak? Kalau dari awal sampai sekarang sih belum konsumsi dua buah itu, lebih seringnya ke kurma. Soalnya dari awal sampai sekarang kalau keluar tuh belum nemu pepaya. Ya, belum nemu orang yang jualan. Pepaya. Nah, tapi sebelum puasa itu masih seringnya yaitu pepaya melon. Berarti sama puasa ini jarang konsumsi buah Jarang ya. konsumsi. Mungkin ya kurma itu aja. Kurma itu aja. Kurma itu kalau kamu buka di luar atau buka di rumah? Kalau buka di luar sih. Kalau di luar berarti kalau bukber gitu ya baru konsumsi kurma. Kalau di kos kan berarti enggak konsumsi kurma gitu. Ya konsumsi buahnya sih yang harus perlu ditingkatkan. Gitu. Kalau sayurnya tadi udah bagus. Gitu. Nasi kalau dari karbohidratnya kamu selalu konsumsi nasi selalu? Iya sih. Enggak pernah kayak kentang, mie? Jarang. Mie mungkin ya pas sahur di awal-awal aja mungkin. Sahur mie pertama kedua kayaknya. Soalnya masih bingung kan kayak makan apa gitu. Indomie ya? Iya, benar. Indomie goreng, Indomie rebus. Nah, itu juga harus dihindari. Sahur makan mie itu bikin pencernaan kita tuh jadi lengket. Sejauh yang sumber yang aku baca tuh ya, itu lambung kita tuh kayak. Tapi kalau sahur mie juga kayak itu tahannya tuh cuma beberapa jam aja. Habis itu kan kayak kamu lapar lagi terus juga sebenarnya kayak kamu misalnya sahur tadi pakai es teh itu juga apalagi es teh manis itu bikin kamu cepet haus. Jadi kalau misal kamu mau sahur, kalau aku menyarankan pakailah kentang rebus. Jadi malam gitu toh kamu meal prep dulu. Kamu ngerebus kentang gitu kan. Terus bisa kan ngerebus kentang? Bisa. Terus kamu potong-potong gitu. Potong-potong makan kayak kukusan. Kukusan gitu malah lebih tahan. Atau ubi ungu kalau kamu mau. Kamu doyan ubi-ubian nggak? Ubi ketela yang direbus loh ya, bukan yang dikeripik loh ya. Iya, doyan. Iya, gitu. Nah, ubi itu juga tahan lama. Kalau kamu makan roti, aku juga nggak saran roti karena aku sejauh yang aku baca ya, roti ketika sahur itu juga enggak bikin kenyangnya lama. Sama kayak mie gitu. Karena roti itu cepet ininya. Akan lebih baik makan umbi-umbian kayak gitu. Kentang. Kalau akan lebih baik ya kentang sama sayur direbus gitu. Itu akan lebih bagus. Tadi udah bagus sih toge itu malah cocok gitu. Tapi jangan Indomie. Kalau Indomie ya pasti itu tadi. Kamu kan udah ngerasain sendiri kan. Kalau Indomie rasanya bakalan cepet lapar gitu ya. Itu enggak enak rasanya. Dan kan kamu juga pasti kalau cepet lapar kan otomatis lemes kan. Nah, padahal kan tubuh itu seharian kosong itu kan juga butuh yang namanya energi. Nah, makanya akan lebih baik kalau sahur disarankan untuk makan umbi-umbian itu. Nasi boleh sih nggak apa-apa. Tapi kan kalau nasi terus kan berarti nggak ada variasinya kan, gitu. Padahal kan secara idealnya kita harus makan bervariasi. Karbonya kan nggak cuma nasi terus gitu. Kadang selang-seling. Kalau misal nggak puasa nih, misal kondisinya nggak puasa, kamu juga makannya nasi terus. Iya sih. Iya, tapi
kadang kalau misal lagi malas masak nasi, Mie. ya mungkin itu sih ya mie kadang. Terus anak juga kos ya, anak kadang kos. kadang cuma ini sih tahu tempe sama kecambah. Itu kayak ngiyangin aja sih, ya mungkin banyak proteinnya ya Mbak. Tahu tempe, Kayak itu goreng. Enggak, di Rebus. oseng aja sih. Oh, Biasanya tanpa dicampur sama kecambahnya. Iya, kadang nggak pakai minyak gitu. Oh, kadang nggak pakai Langsung minyak. iya, Oh, berarti dioseng langsung aja. di apa sih? Dioseng terus Sama- nanti dikasih air dikit gitu. Hmm. Itu biasanya kalau nggak pakai nasi udah kenyang. Ya iya itu. Kamu sahur pakai itu juga nggak apa-apa, bagus. Sama kentang atau ya sama nasi boleh gitu. Itu bakalan lebih lama kan kalau sahur seperti itu kan lebih Iya. lama gitu daripada makan mie, Indomie itu tuh nggak apa ya? Nggak bisa menyimpan energi secara lama gitu loh. Nggak bisa menyimpan rasa kenyang yang lama, sorry. Bisa menyimpan rasa kenyang yang lama kayak gitu. Kayak gitu. Tapi so far so good. Aku apresiasi untuk sayurnya itu tadi ya, itu udah bagus ya. Yang perlu perbaiki kembali itu adalah yang tadi ya, minuman manis-manis itu tadi, lebih banyak perbanyak air putih atau kalau aku saran infus water itu. Kamu tahu pernah tahu kan, maksudnya pernah Iya, mengerti pernah kan tahu. ada infus water itu. Cuma Belum ya, pernah cara nyoba buatnya oh cara ternyata buatnya. gitu. Ya cara buatnya tinggal Iya. gelas ini kan, kayak kamu punya gelas kan, Iya. gelas di kos itu kamu isi air putih, terserah mau air putih anget tapi jangan dingin ya, jangan dingin karena kalau Berarti anget. ya kalau dingin pasti kaget ini mu, pasti kaget gitu. Jadi seger sih memang, seger Emang, memang, seger tapi jangan sesuaikan suhu tubuh kita selama puasa itu kan panas. Iya. Nah kalau panas tiba-tiba kamu minum dingin kan jadi shock kan dia. Nah pasti ada, mungkin di beberapa orang ada efek sampingnya nggak enak gitu. Tapi mungkin kalau di kamu pernah nggak ngerasa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah sih. Nggak pernah ya berarti. Mungkin apa gara-gara udah sering minum dingin ya. Eh? Enggak. Oh ya alhamdulillah kalau gitu ya. Soalnya emang kalau air putih pun jarang gitu yang kayak biasa. Lebih suka yang dingin. Oh, gitu. berarti kalau nggak puasa pun juga kamu sukanya yang dingin-dingin? Iya, Oh, jarang suka yang kayak jarang mungkin suka air yang putih kayak biasa itu juga. emang sukanya minuman adem ya. Ya nggak apa-apa sih, itu memang preferensi orang kan. Kalau makan itu memang beda-beda. Iya. Ya nggak apa-apa, misal infus water kalau memang kamu sukanya yang dingin-dingin dan nggak ada kayak misal nggak ada yang kayak sakit perut atau gimana, ya nggak apa-apa. Kamu kasih air dingin terus kamu kasih tadi kurma itu tadi, udah didiemin aja, nggak usah dikasih gula, nggak usah dikasih apa, karena dari buah itu tadi kan udah mengandung gula. Iya. Nah gulanya itu waktu dimasukin di air itu keluar sendiri, jadi nanti airmu tuh ada rasanya, ada rasa kurmanya gitu, kayak rasa manis-manisnya gitu. Coba deh, pasti perlu dicoba itu. Iya, iya. Ya. Menarik kan. Iya, kalau enggak tomat gitu, tomat sayur itu nggak apa-apa, bisa kok. Kamu tahu wedang tomat gak? Pernah nyoba nggak? Belum pernah ya? Mungkin rasanya kalau di anak-anak muda tuh rasanya aneh, tapi kalau di orang-orang tua itu katanya seger gitu. Gitu. Seger. Ya udah, jadi air kan namanya wedang kan berarti anget-anget Iya. kan. Itu tomat direbus sama air itu, terus dikasih gula. Itu juga boleh dicoba kalau kamu mau, tapi karena anak muda nih Gen Z Iya, gitu ya, benar. aku menyarankan untuk bikin infus water yang kurma itu. Beli aja kurma di Superindo atau di tukang buah pasti ada lah ya kurma. Iya, kurma. Gitu. Biasanya kalau lebaran gini kan juga pasti banyak Banyak kurma juga yang jual. gitu, kayak gitu. Atau tomat itu tadi, tomat dibuat infus water itu tadi, atau apel gitu. Kalau memang kamu kurang suka apel, ya itu tadi kurma seperti itu. Oke, tadi kita sudah sampai di sesi akhir konseling ini. Kira-kira Akila bisa mengulang nggak apa tadi saran-saran tadi? Ya mungkin yang pertama kalau misal sahur nih, Hmm. Mbak, jangan pakai yang pedes-pedes. Ya Yes. kayak ayam geprek gitu mungkin bisa Yes. dikurangin. Yes. Terus lebih banyak konsumsi air. Yes, banyak Jangan konsumsi banyak minum yang manis-manis. Yes, Terus ganti karbo biar gak nasi terus, Yes. ataupun mie itu bisa pakai yang kayak rebus-rebusan, Yes, betul. kukusan kayak Ya, kentang kukusan, dan ya. lain-lain. Jangan goreng-gorengan terus ya. Ya, terus mungkin tadi saran yang paling menarik itu buat Infus water. sih. Betul. Oke, makasih ya Akila. Terima kasih juga Mbak. Makasih untuk sesi konselingnya hari ini. Aku tutup ya.
Terima kasih. Iya, terima Selamat kasih siang, juga. selamat Selamat beraktivitas.